Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Riflina, NIM 18230047, jurusan akuntansi, tugas seminar akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi dan pseudo spiritualitas dalam institusi keuangan Islam. Krisis keuangan global diikuti oleh seruan untuk transformasi keuangan konvensional menuju model yang lebih etis-estetika. Salah satu jalan adalah untuk mempertimbangkan estetika alternatif lembaga keuangan Islam atau IFI. IFI menawarkan skema bagi hasil PLS sebagai alternatif spiritual kas untuk produk investasi konvensional. Ontologi IFI berbenturan dengan epistemologi perbankan dan keuangan modern. Akuntansi untuk PLS menciptakan ketegangan karena kompleksitas praktis yang bertentangan dengan pelaksanaan kontrak keuangan Islam yang otentik. Makalah ini berusaha mengidentifikasi peran akuntansi dalam praktik interpretasi LKI untuk menyelesaikan perjuangan yang terjadi di sekitar penerapan skema PLS sebagai sarana alternatif keuangan berbasis spiritual. Kami mengeksplorasi bagaimana IFI menggunakan akuntansi dalam memberikan gagasan tentang nilai-nilai spiritual atau kenabian yang berlaku untuk praktik atau bagaimana hal ini bertentangan dengan implementasinya. Studi kami mengadopsi metodologi penelitian kualitatif. Dibingkai sekitar 40 wawancara dan mengamatkan implementasi PLS di LKI di 5 negara muslim di Asia dan Timur Tengah dan 1 di Inggris. Kami menggabungkan literatur tentang akuntansi dan agama dengan ide atau konsep. Dari literatur tentang agama adalah organisasi ekonomi, politik, dan hukum atau keuangan Islam. Perspektif ini memungkinkan kita untuk lebih mengungkapkan bagaimana akuntansi bekerja untuk menemukan kembali spiritualitas dalam konteks kami. Kami menunjukkan bagaimana akuntansi memediakan dan niat yang saling bertentangan yang muncul dalam bentrok episode terjadi ketika ketakutan atau agama berusaha mengambil tempatnya kapitalistik industri keuangan konvensional. Berbeda dengan perbankan modern dan lembaga keuangan Islam atau IFI didirikan sebagian untuk menawarkan alternatif hegemoni perbankan komersial liberal atau KAMLA 2009. Dan kapitalisme barat modern. LKI mengusulkan pendekatan spiritual atau transendental untuk keuangan yang menggabungkan unsur logika dan nilai pasar, agama, dan kesejahteraan sosial. Nilai-nilai Islam memadu LKI untuk menghindari spekulasi, ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi keuangan, dan apa yang dilihat sebagai bentuk ketidakadilan dalam hubungan debitur pemberi pinjaman yang terkait dengan pembebanan bunga. Bagi hasil atau PLS merupakan transaksi keuangan spiritual yang menghindari penciptaan uang tanpa risiko kewirausahaan. Idealnya, LKI harus mempromosikan kegiatan ekonomi real melalui pembiayaan ekuitas dan skema laba dan PLS. Skema PLS dimaksudkan untuk memfasilitasi kemitraan antara penyedia modal dan pengusaha di mana mereka berbagi risiko dan hasil dari suatu transaksi ekonomi. Gagasan keuangan spiritual seperti PLS dalam perbankan modern telah digambarkan sebagai landscape imajiner. Pada kenyataannya, LKI beroperasi dalam konteks perbankan modern dan pasar keuangan yang mapan di mana neoliberalisme dan logika pasar tampaknya menjadi satu-satunya permainan di kota. Ada bentrokan antara ontoteologi LKI dan epistemologi keuangan dan perbankan modern. Skema PLS menjadi lanskap imajiner IFI dan terus-menerus tunduk pada proses negosiasi dan kontestasi yang berkelanjutan. Gagasan tentang risiko dan tanggung jawab bersama dalam skema PLS berbenturan dengan akar kuat dan konsepsi tanggung jawab terbatas dari komparasi modern. Perbedaan-perbedaan ini menjadi tekanan yang meningkat dalam persaingan ketat di pasar tempat LKI beroperasi. Praktik akuntansi memungkinkan penggabungan berbagai komponen dengan ontologi, ide, dan rutinitas yang berbeda, yang tertanam dalam cita-cita agama atau spiritual dan kepentingan sekuler atau komersial.
Ini mempengaruhi bentrokan antara logika, teologis, dan komersial. Pada periode Renaissance, perhitungan bunga disamarkan dalam instrumen keuangan seperti Wesel dengan cara yang membedakannya dari riba di seberangan. Akuntansi terlibat dalam arena yang subur untuk debat produktif, mediasi, kompromi, dan interogasi inovatif tentang apa yang merupakan cita-cita spiritual yang dapat diterima dalam organisasi. Akuntansi membantu untuk berspekulasi bagaimana spiritualitas dapat dikelola dengan cara menghubungkan kepentingan berbagai aktor di dalam dan di luar batas-batas organisasi. Akuntansi dalam konteks PILUX dan ketidaklengkapan ini digunakan oleh aktor untuk mempertanyakan apa yang merupakan info spiritual dalam praktik organisasi modern dan memfasilitas pencarian berulang dan inovatif untuk kesempurnaan spiritual. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.